Nah, barulah pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar melihat ini kaum muslimin tercecer ini. Ada yang baru belajar Islam, ada yang belum bisa sholat, ada yang baru semangat, ada yang sholatnya itu mencar-mencar. Umar melihat sesuatu yang kurang baik, maka Umar berijtihad untuk apa? Mengumpulkan kembali kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah atau tarawih berjamaah. Dan kemudian diimami oleh sahabat-sahabat yang mempunyai suara yang indah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum yang buta namun suaranya sangat-sangat luar biasa. Juga sahabat yang berumur panjang yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan tidak ada pertentangan di antara sahabat waktu itu maupun para tabi'in yang masih ada pada waktu itu. Jadilah ini merupakan ijma', kesepakatan, konsensus yang merupakan juga sumber hukum dari Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan tarawih berjamaah itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Rasul pernah melakukan, juga ada ijma di sahabat. Kalau ada yang mengatakan tarawih sendirian nggak ada dalilnya, ada juga dalilnya karena sahabat juga pernah melaksanakan tarawih secara sendiri-sendiri. Jadi mau berjamaah, mau sendiri-sendiri tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan dalam satu tahun itu bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Kalau siangnya yang terbaik itu 10 awal Dzulhijjah. Kalau malamnya itu 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang terbaik, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam 10 malam terakhir ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut sebagai malam kemuliaan atau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan atau penentuan. Maka disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Kadang-kadang orang Indonesia agak boros juga ya. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam gitu loh. Tapi nggak jadi masalah, sudah terbiasa malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة وبعد. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masuk ke sesi terakhir dalam pembahasan fikih Ramadan. Insya Allah akan kita bahas beberapa hal. Yang pertama mengenai qiyamul lail pada bulan Ramadan atau yang biasa disebut sebagai tarawih. Kemudian nanti kita akan kupas mengenai i'tikaf dan juga Lailatul Qadar. Dan di akhir nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk yang insya Allah akan kita kupas bersama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan ada satu keunikan pada malam harinya, yaitu biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang lain itu qiyamul lailnya di akhir. Ini Rasulullah Alaihi Wasallam qiyamul lailnya di awal. Sebenarnya ini termasuk qiyamul lail, hanya saja belakangan ini orang menyebutnya sebagai tarawih. Dari kata tarwih sebenarnya ya, yang mengandung arti rohah, istirahat, rehat. Jadi kata tarawih ini lebih menuju kepada salat yang mengandung rehat, salat yang memang mengistirahatkan badan maupun pikiran. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya ya, cara tarawih yang benar tuh seperti apa sih? Kok beda-beda? Apakah itu 11 jumlah rakaatnya, ataukah mungkin 23 atau berapa? Atau mungkin pelaksanaannya apakah 4-4-3 atau 2 rakaat kemudian 2+1 atau 2-2-2-3 atau seperti apa? Sedikit saya jelaskan agar tidak timbul perbedaan di antara kita atau supaya kita saling memahami tentang perbedaan ini. Dulu ketika awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan, kemudian pada malam hari Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat sekitar situ untuk melaksanakan salat qiyamul lail, diawalkan atau ba'da isya secara berjamaah. Ini secara berjamaah, dipimpin langsung atau diimami langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari pertama jamaahnya tidak terlalu banyak. Pada hari kedua jamaahnya lebih banyak. Kenapa? Karena yang ikut sholat tadi malam sama Rasul ngasih tahu ke sahabat yang lain. Akhirnya sahabat semakin banyak yang ikut di hari kedua.
Begitu pula di hari ketiga semakin banyak dan masih diimami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat qiyamul lail atau yang kita sebut sebagai tarawih secara berjamaah. Jadi ada dalil bagi yang melaksanakan tarawih secara berjamaah. Namun di hari keempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah seperti biasanya. Seperti biasanya mengajak sahabat untuk sholat berjamaah, tapi kali ini Rasul tidak keluar rumah. Ditungguin sama para sahabat, ternyata nggak datang-datang. Maka para sahabat pun sholat sendiri-sendiri. Besoknya ketemulah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, semalam kemana? Kok nggak biasanya? Biasanya kan sholat sama kita bareng. Semalam kok nggak kelihatan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku takut kalau diteruskan seperti itu akan menjadi wajib atau akan diwajibkan untuk kalian. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwasanya yang namanya tarawih atau qiyamul lail pada malam Ramadan itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Namun memang sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, setelah kejadian ini, maka para sahabat pun sholatnya sendiri-sendiri, sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Sampai Rasul wafat, mereka masih sholat sendiri-sendiri. Kepemimpinan, kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat pun para sahabat masih sholatnya sendiri-sendiri. Ini pula yang menjadi dasar orang yang kalau sholat itu sendiri-sendiri nggak jadi masalah. Jadi tarawih itu mau berjamaah silahkan, mau sendiri juga tidak jadi masalah. Nah, barulah pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar melihat ini kaum muslimin tercecer ini. Ada yang baru belajar Islam, ada yang belum bisa sholat, ada yang baru semangat, ada yang sholatnya itu mencar-mencar. Umar melihat sesuatu yang kurang baik, maka Umar berijtihad untuk apa? Mengumpulkan kembali kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah atau tarawih berjamaah. Dan kemudian diimami oleh sahabat-sahabat yang mempunyai suara yang indah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum yang buta namun suaranya sangat-sangat luar biasa. Juga sahabat yang berumur panjang yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan tidak ada pertentangan di antara sahabat waktu itu maupun para tabi'in yang masih ada pada waktu itu. Jadilah ini merupakan ijma', kesepakatan, konsensus yang merupakan juga sumber hukum dari Islam. Makanya kalau ada yang mengatakan tarawih berjamaah itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Rasul pernah melakukan, juga ada ijma di sahabat. Kalau ada yang mengatakan tarawih sendirian nggak ada dalilnya, ada juga dalilnya karena sahabat juga pernah melaksanakan tarawih secara sendiri-sendiri. Jadi mau berjamaah, mau sendiri-sendiri tidak jadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, dalam segi jumlah rakaat, ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Dari mana? Dalam hadis riwayat Aisyah, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah itu salat qiyamul lail mau di Ramadan mau di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi kata Aisyah dalam keterangannya bahwa Rasul itu melakukan qiyamul lail mau itu di malam Ramadan, tarawih, mau itu pada saat waktu tahajud di sepertiga malam terakhir di lain Ramadan, itu biasanya tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi ini pun dalil bagi orang-orang yang salatnya itu 11 rakaat. Terus yang 23 dari mana? Yang 23 adalah di zaman Umar bin Khattab, Umar memecah jumlah rakaat yang tadinya 11 rakaat atau biasa kita katakan 8 plus 3 menjadi 20 plus 3. Kenapa? Begini, Rasul, para sahabat itu kalau sholatnya panjang-panjang bacaannya, lama sholatnya itu. Bahkan sampai dikatakan Rasul itu satu rakaat itu Al-Baqarah gitu lah. Bayangkan mungkin satu rakaat 1 jam. Panjang sekali suratnya. Nah, di zaman Umar, ini banyak orang baru masuk Islam. Dan banyak orang yang nggak kuat sholatnya berdiri lama-lama. Ibarat kata gini deh, misalkan di zaman Rasul, tarawihnya itu katakanlah satu kali tarawih itu 1 juz. Berarti kan 8 plus 3. Atau 10 plus 1, katakan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan 1 juz kan satu rakaatnya itu 2 lembar. Nah, katakanlah di zaman Umar ini banyak orang yang nggak kuat berdiri lama-lama. Maka di zaman Umar, tarawihnya tetap 1 juz. Nah, tarawihnya tetap Al-Baqarah, katakan seperti itu, tetap 1 juz. Tapi Umar pecah. Yang satu rakaat biasanya 2 lembar atau 2 halaman, sekarang jadi 1 halaman. Tapi tetap 1 juznya. Hanya bedanya adalah kalau zaman Rasul itu lama berdirinya, kalau di zaman Umar ini nggak terlalu lama berdirinya. Kenapa? Karena diselingi dengan ruku dan sujud. Tapi tetap lamanya. Tadinya 11 jadi 23. Yang 11 1 juz katakan gitu ya. Yang 23 juga tetap 1 juznya. Jadi tetap sama panjangnya, sama lamanya. Bedanya kalau di zaman Rasul itu dibagi ke dalam 8 plus 3. Kalau di zaman Umar dibagi ke dalam 20 plus 3.
Nah, nyampe ke Indonesia, itu kadang-kadang apa? 11-nya ada, 2-3-nya ada, tapi 1 jusnya yang hilang. Lamanya yang hilang. Kadang-kadang malah orang nyari cepetnya gitu lah. Ini masalah kita sebenarnya. Sekarang pertanyaannya lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan? Apakah 4-4-3 atau 2-2 gitu ya? Nah, dalam hadis Aisyah tadi, Rasul disebutkan bahwasanya 11 rakaat dengan 3 kali salam. Berarti kan kalau 11 rakaat 3 kali salam, 4 rakaat, 4 rakaat, kemudian 3 witir. Itu dalam hadis Aisyah. Ini pendapat bagi yang 4-4-3, ada dalilnya, tidak kita salahkan, gitu ya. Bagi yang 2-2 gimana? Hadisnya hadis Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatu qiyamul laili masna masna." Salat qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini pula yang menjadi dalil bagi yang salatnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi, mau itu 4-4-3 silahkan. Mau 2-2-2 plus 3 atau 2-2-2 plus 1 itu juga tidak jadi masalah karena masih ada dalilnya. Mau sholatnya itu 11 rakaat silahkan, mau sholatnya itu 23 rakaat juga tidak jadi masalah. Yang penting apa? Khusyuknya, tarwihnya. Bahkan beberapa ulama pernah mengatakan bahwasanya di Mekah dulu pernah ada sholat sampai 33 rakaat dan di Madinah sampai 39 rakaat. Artinya apa? Untuk qiyamul lail, tarawih termasuk qiyamul lail tentunya. Untuk qiyamul lail tidak ada batasan jumlah rakaat. Mau berapa rakaat pun silahkan. Karena dalam hadis, barang siapa yang keburu subuh, maka diakhiri dengan 1 kali witir. Artinya apa? Tidak menyebutkan di sana harus sekian rakaat, enggak. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan jumlah rakaat, mau 11 monggo, mau 23 juga nggak apa-apa. Yang salah itu orang yang mempermasalahkan tata cara, orang yang mempermasalahkan jumlah rakaat tapi tetap aja nggak sholat, itu yang salah gitu loh. Jadi dari sini kita pahami ya, mau 11 silahkan, mau 23 silahkan, saling menghormati. Cuma catatannya gini, kalau misalkan kita ikut sholat di yang 23, tapi pendapat kita 11, alangkah lebih baiknya melanjutkan ke 23. Kenapa? Kurang begitu enak ya dilihat ketika misalkan ada yang tarawih sampai 23, kok pas 8 rakaat atau pas 11 rakaat udah pada pulang gitu loh. Jadi kayaknya kurang enak dilihat gitu ya, kurang kompak gitu. Dan tidak ada salahnya juga untuk melanjutkan sampai 23 rakaat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai yang sharif imam, sampai imam selesai, maka seperti sholat semalam full, semalam suntuk, seperti itu. Tapi kan saya tetap pengen yang 11 rakaat. Kalau gitu nyari masjid yang 11 rakaat. Tapi intinya gini, jangan kita saling menyalahkan dalam perkara khilafiyah semacam ini. Apalagi masing-masing mempunyai dalil. Apalagi naudzubillah, jangan sampai saling membid'ahkan. Ente 23 bid'ah katanya, ente 11 sesat, jangan seperti itu. Masing-masing ada dalilnya, saling menghormati. Bagi yang 11 silahkan, bagi yang 23 juga silahkan, 4-4-3 monggo, mau 22 juga silahkan, nggak jadi masalah. Itu untuk qiyamul lail. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kan katanya witir itu penutup sholat. Betul, kata Rasul seperti itu. Terus bagaimana kalau kita habis tarawih, terus witir, malam-malam bangun, mau tahajud boleh nggak? Boleh. Bagaimana caranya? Tinggal tahajud saja, tambahkan berapa rakaat terserah. Tapi tidak usah ditambah lagi dengan witir, karena witirnya udah. Karena witir itu ganjil. Kalau misalkan kita tambah witir lagi, jadinya genap gitu loh. Makanya kalau misalkan mau tahajud setelah tarawih, sepertiga malam terakhir bangun, nggak jadi masalah gitu ya. Silahkan sholat lagi, mau berapa rakaat juga silahkan, tanpa ditambah lagi dengan witir. Itu pembahasan sedikit mengenai tarawih ya. Sekarang berkaitan dengan amal yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, wabil khusus di 10 malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan dalam 1 tahun itu bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Kalau siangnya yang terbaik itu 10 awal Dzulhijjah. Kalau malamnya itu 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam 10 malam terakhir ini ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang disebut sebagai malam kemuliaan atau bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu kemuliaan atau penentuan. Maka disebut Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Kadang-kadang orang Indonesia agak boros juga ya, malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam gitu loh. Tapi nggak jadi masalah, sudah terbiasa malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW ini betul-betul meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir ini. Kenapa?
Karena 10 hari terakhir ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, biasanya beliau melaksanakan apa? I'tikaf di masjid. Untuk apa? Untuk memperbesar kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena yang namanya orang di masjid itu insya Allah tidak berpikir apa-apa kecuali berzikir dan beribadah. Makanya i'tikaf itu secara bahasa itu artinya berdiam diri ya. Al-luzum atau al-maqsuh fil masjid. Secara istilah menyengajakan diri untuk berdiam di masjid dengan niat. Banyak orang yang berdiam di masjid hanya sekedar istirahat tanpa niat, berarti itu bukan i'tikaf. Yang namanya i'tikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat. Berapa lama? Ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sehari semalam minimal. Namun kalau tidak salah Imam Syafi'i mengatakan i'tikaf itu tidak ada batas minimalnya. Mau sebentar saja dengan kita sempat berdiam di masjid, dengan sempat kita mengucapkan tasbih, itu sudah termasuk i'tikaf dengan catatan pakai niat i'tikaf. Walaupun memang utamanya adalah 10 hari berturut-turut, 10 malam berturut-turut. Jadi siang malam 10 hari itu berturut-turut utamanya seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan i'tikaf ini disyaratkan di masjid. Masjid apa? Masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah. Tidak mesti ada khutbah Jumat, tapi yang dipakai untuk sholat berjamaah umum, misalkan masjid desa, musola, langgar, surau, yang dimana didirikan sholat berjamaah, maka diperbolehkan i'tikaf di sana. Dan batalnya i'tikaf adalah dengan keluar dari masjid. Apa yang dimaksud dengan masjid? Kawasan masjid. Gitu ya. Ketika itu masih masuk dalam kawasan masjid, maka itu disebut masjid, dan ketika kita keluar dari situ maka batallah i'tikaf. Kalau mau masuk lagi berarti harus niat kembali. Hukum i'tikaf itu sendiri sunnah, akan menjadi wajib ketika dinazarkan. Nanti kalau saya lulus mau i'tikaf 3 hari, ya i'tikaf 3 hari itu jadi wajib. Kenapa? Dinazarkan. Tapi memang hukum asalnya adalah sunnah. Nah, dalam beriktikaf ini kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, amal salih gitu ya. Karena i'tikaf tujuannya untuk memudahkan kita beramal saleh atau minimalnya mencegah kita dari berbuat maksiat. Kenapa demikian? Ya masa iya sih orang di masjid berbuat maksiat gitu loh. Paling enggak enak sama tempatnya lah, paling enggak seperti itu. Itulah i'tikaf. Terlepas mungkin dari tahun ini bisa i'tikaf atau tidak, tapi pengetahuan ini penting kita sampaikan agar kita bisa bermunajat lebih dalam lagi di 10 malam terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf itu seperti haid ya, itu membatalkan i'tikaf atau keluar dari masjid. Sementara orang yang berjunub, misalkan mohon maaf, malam-malam mimpi gitu ya, kemudian bangun, itu tidak membatalkan i'tikaf, tapi dia harus segera untuk bersuci karena orang junub tidak berlama-lama di dalam masjid. Itu untuk i'tikaf. Kemudian untuk Lailatul Qadar, ini merupakan suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kita yang memanfaatkan sebulan penuh. Bahkan wabil khusus lagi di 10 malam terakhir, lebih rinci lagi Rasulullah SAW menyebutkan di 10 malam ganjil yang terakhir. Itu ketika kita beribadah pada malam tersebut, itu ibadahnya bukan sama dengan ya, lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan pahalanya. Misalkan, pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita ini tahajud 2 rakaat misalkan. Maka seolah-olah kita ini tahajud selama 1000 tahun tanpa terputus setiap malam dan lebih baik daripada itu. Kita infak pada malam itu seolah-olah kita berinfak selama 1000 tahun tanpa terputus setiap malamnya. Bahkan lebih baik daripada itu. Makanya kita kejar Lailatul Qadar ini dengan pahala yang sangat-sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit mengenai penjelasan ya tentang Lailatul Qadar, tentang yang namanya i'tikaf, juga tentang salat tarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai yang pertama tentang penetapan awal hari raya Idul Fitri. Berkaitan juga tentang penetapan awal Ramadan, berkaitan dengan penetapan Idul Fitri, atau mungkin nanti penetapan Idul Adha. Seperti kita ketahui bersama, bahwasannya yang namanya kalender Hijriyah itu berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Qamariyah, kalender Masehi disebut juga Syamsiyah. Karena kalau kalender Qamariyah, Hijriyah itu berdasarkan peredaran bulan. Moon. Nah, berdasarkan bulan. Sementara kalender Masehi berdasarkan pergerakan matahari. Otomatis nanti akan ada perbedaan jumlah harinya. Kalau di kalender Masehi atau kalender Syamsiyah, itu jumlah harinya ada yang 30, bahkan ada yang sampai 31, bahkan ada yang 29.
Atau 28 di tanggal kabisat, katakan seperti itu. Cara ngitungnya gampang ya. Ini nih, Januari ini yang tinggi nih, ini 31. Januari, Februari ini nggak nyampe 31 nih. Kalau nggak 29, 30. Maret 31, terus seperti itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Nah, jadi kalau kalender Syamsiah itu maksimalnya 31 hari. Berbeda dengan kalender Hijriyah Qamariyah. Itu kalau nggak 29, maksimalnya 30. Maksimalnya 30. Jadi kalau nggak 29, 30. Dan tidak bisa kita tentukan, Ramadan mesti 29, nggak mesti. Bisa jadi Ramadan 30. Kenapa? Karena dilihat berdasarkan hilal atau awal bulan baru. Maka untuk menentukan awal Ramadan, termasuk nanti awal Syawal ataupun nanti awal Dzulhijjah yang nanti menentukan kapan terjadinya Idul Adha, itu menggunakan dua metode. Metode ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Atau sebaliknya, barang siapa yang melihat hilal, maka hendaknya dia berbuka. Maksud berbuka ini apa? Selesai puasanya, sudah masuk 1 Syawal. Fa'in ghumma alaikumul ghamam, kalau ternyata kok nggak bisa ngelihat hilal, entah karena memang tertutup awan, atau kondisi tidak bisa melihat dan seterusnya, fa'akmilu iddata salasina syahran, maka dipakai metode hisab, yaitu disempurnakan menjadi 30 hari dalam 1 bulan. Karena maksimalnya 30 hari, tidak sampai 31. Pas 29 yang belum kelihatan hilal, misalkan gitu ya, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Alhamdulillah sekarang sudah ada metode ru'yah dengan menggunakan teleskop atau menggunakan alat bantu untuk melihat hilal, nanti berapa derajatnya kelihatan. Kalau ternyata sudah nyampe derajat yang batas minimalnya, maka sudah ketahuan ini besok puasa, ini besok lebaran, ini besoknya misalkan awal Dzulhijjah, sehingga nanti Idul Adha tanggal sekian, itu sudah bisa diketahui gitu ya. Dan metode hisab dan ru'yah ini tidak saling bertabrakan atau tidak mesti harus dibenturkan, justru saling membantu. Nggak bisa ru'yah kembali kepada hisab. Ada yang pakai hisab duluan, tidak jadi masalah juga, karena ini merupakan suatu metode yang sedemikian rupa ya dibuat oleh para ulama dengan berbagai macam perhitungan, dengan berbagai macam riset, sehingga terjadilah hisab. Nah, terlepas dari mungkin perbedaan kapan waktu Idul Fitrinya, misalkan terjadi perbedaan, dan kita memang beberapa kali terjadi perbedaan antara metode ru'yah dan hisab, silahkan mau ngambil yang mana sesuai dengan keyakinan. Bagi yang yakin dengan metode hisabnya jatuh pada tanggal 29 misalkan, ya silahkan. Tetap menghormati orang yang berpuasa, karena ada orang yang masih berpuasa. Bagi yang misalkan metode ru'yahnya sampai 30 hari juga silahkan. Tidak usah menyalahkan yang metode hisab gitu ya, karena masing-masing mempunyai dasarnya, mempunyai metodenya. Tapi kalau saya pribadi lebih mengikuti arahan dari pemerintah yang diwakili oleh MUI. Karena di situ berkumpul berbagai macam pakar untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, maka kalau saya pribadi lebih mengikuti arahan pemerintah. Tapi bagi yang mau mengikuti arahan misalkan yang pakai hisab, ya silahkan gitu loh. Tidak jadi masalah walaupun berbeda. Intinya saling menghargai. Karena memang untuk penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah ini menggunakan metode ru'yah maupun hisab. Jadi mau pakai metode ru'yah silahkan, mau pakai metode hisab juga silahkan. Yang penting saling menghargai, jangan saling menyalahkan, apalagi saling menyesat-sesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau misalkan sahurnya itu bangunnya kesiangan? Atau tidak sahur karena bangunnya kesiangan, dia tidur habis tarawih misalkan gitu ya, tidur bablas sampai lewat waktu subuh gitu ya, sampai dia nggak bisa sahur. Apakah bisa lanjut puasa atau tidak? Jadi gini, rukun puasa itu kan yang pertama niat, yang kedua adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Sahur itu bukan termasuk rukun puasa ataupun syarat puasa, bukan, tapi itu merupakan sunnah puasa. Memang kita disunahkan untuk bersahur. Watassaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan. Tapi kalaupun misalkan kita kebablasan tidur dari ba'da tarawih, atau misalkan habis tahajud ketiduran, bangun-bangun kok misalkan jam 5 udah lewat waktu subuh misalkan gitu ya. Apakah kita ini tidak boleh berpuasa? Boleh, dan memang harus tetap berpuasa, wajib berpuasa walaupun tidak sahur.
gitu ya, walaupun tidak sahur. Karena sahur itu bukan syarat sah puasa, bukan. Sahur itu juga bukan rukun puasa, bukan. Ini merupakan sunnah puasa. Ibarat kata seperti ini, sahur nggak sahur tetap wajib puasa, walaupun memang sahur dianjurkan. Jadi bukan berarti karena kita nggak sahur kita nggak boleh puasa, boleh, bahkan wajib berpuasa. Dan jangan dijadikan karena nggak sahur malah nggak puasa, padahal sebenarnya dia kuat untuk berpuasa. Kecuali kalau dia betul-betul nggak kuat berpuasa, sakitkah dia, atau misalkan kalau dia nggak makan kena penyakit apa gitu ya, baru diperbolehkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena ketidakmampuan, bukan karena tidak sahurnya gitu lah. Jadi sahur ataupun tidak, puasa itu tetap wajib. Mohon maaf ya, bahkan banyak saudara-saudara kita yang bukan cuma nggak bisa sahur, nggak bisa buka karena nggak punya makanan gitu lah. Nah, makanya di sini kita diajarkan untuk apa? Berempati. Sudah banyaklah di antara kita mungkin yang menyumbang untuk iftar, banyak masjid-masjid ada buka bersama, perusahaan-perusahaan misalkan ngasih makan gratis dan lain-lain. Cuma yang kadang jadi masalah ini ketika sahur ini. Jarang masjid yang mengadakan sahur bersama atau memberikan makanan sahur gitu ya. Toko-toko juga pada tutup misalkan. Warung makan juga pada tutup, nggak menyediakan. Dan waktunya ini terbatas. Kalau buka kan waktunya panjang, nggak bisa buka maghrib, buka isya bisa gitu loh. Ini sahurnya terbatas sampai subuh. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita semangat untuk beramal gitu ya, jangan cuma semangat untuk memberikan buka puasa. Walaupun iya hadisnya memberi makan orang berpuasa seperti kita mendapatkan pahala orang tersebut. Tapi bayangkan ketika ada orang bisa beribadah, semangat untuk bekerja, untuk beramal saleh karena sahur yang kita berikan sehingga dia bisa berpuasa dengan baik, pahalanya kembali kepada siapa? Kepada kita. Jadi saya ingin sampaikan, mengajak kepada semuanya, bagus untuk menggalakkan sedekah iftar. Tapi jangan lupa, yuk kita galakkan sedekah sahur. Banyak orang yang kesulitan untuk sahur. Yang nggak bisa masaknya, nggak punya makanannya, nggak punya uangnya, atau mungkin waktunya terbatas. Jadi kalau kita sediakan makanan, juga sediakan makanan untuk sahur, insya Allah pahalanya juga luar biasa. Gitu ya. Jadi ini mungkin pembahasan kita mengenai fikih Ramadan kita tuntaskan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di antara para jamaah ada yang punya pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di kolom komentar atau mungkin bisa dihubungi ke adminnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam sesi-sesi berikutnya. Itu mungkin dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga kita diberkahi di bulan yang memang penuh dengan berkah ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang seolah-olah terakhir dalam hidup kita. Karena memang tidak ada jaminan ya kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya, tapi kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang penuh dengan amal saleh dan istiqamah melaksanakannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah adalah inayah wal afu minkum wallahu al muwafiq ila aqwamit thariq hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.